Para hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Rajab atau tanggal 10 Januari. Berdasarkan kalender Masehi kita baru memasuki tahun baru 2025. Tapi kalau menggunakan kalender Hijri, kita berada di pertengahan tahun. Bukan tahun baru, bukan awal tahun. Yaitu di bulan Rajab, bulan yang berada di tengah-tengah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan sejak penciptaan langit dan bumi ini dalam tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, bulan yang sangat terhormat, bulan mulia, bulan yang tidak boleh di dalamnya kita membuat perencanaan perang. Bulan damai, bulan penuh kesabaran. Yang mana 4 bulan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dan ini sudah dikenal oleh orang-orang Arab sejak sebelum Islam. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, yaitu bulan di mana kita berada sekarang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka menghayati keberadaan bulan Rajab sebagai bulan penuh kesabaran, bulan kedamaian, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari kita menjadi orang yang bersabar, orang yang merespon segala sesuatu dengan kebajikan, orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik dan selalu membalas pada orang lain kebajikan. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai mau'izah bagi kita semuanya, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kita, umatnya, sahabat-sahabat beliau sekalian, beberapa perkara sederhana dan kecil tapi memiliki pengaruh yang sangat besar. Rasulullah mengatakan begini, wa'fu amman zalamaka, wasil man qata'aka, wa ahsin ila man asa'a ilaika, wa qulil haqq walau ala nafsika. Sebuah statement yang simple sekali. Artinya, beri maafkanlah terhadap orang yang aniaya kepadamu. Orang yang berbuat aniaya kepada kita, disuruh oleh Nabi kita maafkan. Sambunglah dengan sambung silaturahim orang yang memutuskan kamu, orang yang memutuskan persahabatan, pertemanan, persaudaraan dengan kita. Rasulullah malah menyuruh kita menyambungnya. Wa ahsin ila man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Katakanlah kebenaran, katakanlah yang benar, walaupun terhadap dirimu sendiri, walau ala nafsika. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Rasulullah seperti itu? Orang yang zalim kepada kita disuruh kita malah memaafkannya. Orang itu silaturahim disuruh sambung oleh Nabi. Orang berbuat buruk disuruh berbuat baik.
mungkin kadang-kadang kita berpikir ini agak kurang cocok, ini tidak rasional. Tapi kita mungkin tidak menyadari bahwa dampaknya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Artinya idfa' itu artinya merespon, menolak, menanggapi. Responlah terhadap sesuatu yang lebih baik. Kalau ada sesuatu kurang baik, kita harus merespon dengan yang lebih baik. Kalau ada sesuatu yang baik terjadi pada kita, kita harus meresponnya dengan cara yang lebih baik lagi. Kalau yang buruk, kita merespon dengan yang baik. Janganlah yang buruk, kita respon dengan buruk. Orang datang mencaci maki kita, jangan kita balas dengan cara mencaci maki dia. Ini menurut ajaran Al-Quran. Jadi sesuatu itu harus direspon dengan cara ahsan, lebih baik. Kalau dia jelek berarti baik, kalau baik berarti lebih baik. Nah, kalau kita bersikap seperti itu, apa dampaknya? Apa yang akan terjadi? Al-Quran mengatakan, kalau itu yang kamu lakukan, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, maka orang yang di antara kamu dan antara orang tersebut ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka yang akan terjadi adalah orang tersebut berubah menjadi seolah-olah teman yang sangat baik. Misalnya kita sedang melakukan perjalanan, tertabrak orang, atau orang lain menabrak kita. Nah, kalau orang lain menabrak kita, lalu kita bangkit dan kita marah-marah atau bahkan memukulnya, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi kalau yang kita lakukan, misalnya bukan orang lain menabrak kita, malah kita mungkin menabrak orang lain. Begitu terjadi, kita langsung lompat turun dari mobil atau dari sepeda motor kita, dan kita ucapkan, Assalamualaikum, bagaimana Pak? Apakah Bapak ada kerusakan, ada sakit dan sebagainya? Jadi bukan malah marah. Kadang-kadang kalau kita yang nabrak, kita yang marahi orang lain. Ini sangat jauh dari etika yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi Al-Quran mengajarkan, walaupun yang menabrak kita orang lain, walaupun kesalahan itu terjadi pada orang lain, jangan kita merespon dengan sikap yang buruk. Responlah dengan sikap yang baik. Al-Quran mengatakan, jika itu yang kita lakukan, pasti sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Apa yang menakjubkan? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, orang itu akan berubah menjadi seolah-olah teman yang sudah kenal lama, sudah kenal baik, sahabat dekat. Begitulah Al-Quran mengajarkan. Hadirin rahmatullah, kami sengaja menyampaikan ini sebab sampai hari ini kita masih menemukan di antara kaum muslimin, di antara saudara-saudara kita masih banyak menciptakan permusuhan, bukan hanya dalam bidang-bidang duniawi, bukan hanya karena bisnis, karena urusan sehari-hari, karena urusan agama pun masih menimbulkan permusuhan, kekacauan, ikhtilaf, kebencian di antara sesama kita. Inilah yang tidak diharapkan oleh Al-Quran. Inilah yang tidak diharapkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih orang marah? Kenapa orang benci? Kenapa orang menghina orang lain? Kenapa orang menjelek-jelekkan orang lain? Persoalan mendasarnya adalah respect. Kita menjelekkan orang lain karena dalam pandangan kita orang lain itu jelek.
Kenapa orang lain bisa menjadi jelek dalam pandangan kita? Karena kita menganggap diri kita lebih baik. Ini sebenarnya arogansi. Ini adalah kesombongan. Makanya Rasulullah sangat marah. Karena itu pada kesempatan ini saya ceritakan bagaimana Rasulullah SAW merespon seorang sahabat Nabi yang menjelek-jelekkan Bilal. Bilal itu orang kulit hitam, negro. Pernah seseorang mengatakan kepadanya, kamu anak, kamu orang kulit hitam, anak si kulit hitam. Jadi menyebutkan orang tuanya lagi. Mendengar itu Rasulullah SAW marah. Mungkin orang lain menyampaikannya, mungkin Rasulullah mendengarkannya. Rasulullah marah sekali sehingga mengatakan pada orang tersebut, apakah kamu masih berperilaku seperti perilaku orang jahiliyah? Hadirin rahimakumullah. Makanya tadi saya membacakan suatu ayat Al-Quran. Allah memanggil manusia dan Allah menceritakan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, asal usul kita sama, bukan beda-beda. Tapi kemudian Allah menciptakan bangsa-bangsa, suku-suku yang banyak. Untuk apa? Supaya kalian saling mengenal. Hadirin rahimakumullah. Dunia sekarang penuh dengan pergolakan karena masing-masing bangsa menganggap diri mereka paling hebat, paling mulia, paling terhormat. Padahal menurut Islam, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kulit putih dan kulit hitam saja tidak beda. La fadla bi Arabin ala ajamiyyin. Orang Arab tidak lebih atas orang Ajam. Wala li abyad ala aswada. Orang putih tidak lebih atas orang kulit hitam. Yang membuat seseorang itu lebih atau kurang mulia, terhormat, hina adalah ketakwaan. Dan itulah makna yang kami bacakan dalam ayat tadi. Bilal bin Rabah adalah seorang kulit hitam, tapi cintanya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Bilal itu kulitnya memang hitam, tapi giginya putih. Dan suaranya sangat luar biasa, sehingga beliau dijadikan oleh Rasulullah muazzin, tukang azan, orang yang memanggil manusia untuk melaksanakan sholat. Itu melalui lisan Bilal bin Rabah, seorang itu hitam kulitnya. Tapi kecintaan kecintaan Bilal pada Rasulullah SAW luar biasa sekali, walaupun dia mungkin orang asing. Buktinya, setelah Rasulullah wafat, Bilal minta mengundurkan diri daripada muazzin. Jangan lagi saya menjadi muazzin, saya tidak sanggup. Apanya tidak sanggup? Ketika Bilal mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Muhammad mengingatkan beliau pada Rasulullah ketika masih hidup. Ketika kata itu terucap, Bilal menangis. Tidak sanggup mengucapkan Muhammad setelah Rasulullah wafat. Karena itu beliau mengatakan, saya berhenti menjadi Bilal. Tidak sanggup mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mendalamnya cinta beliau pada Rasulullah SAW. Walaupun kulitnya hitam. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi orang itu menghina, menjelekkan orang lain, hilangnya respek adalah karena tidak paham hakikat Islam universal. Dan ini bukan hanya terjadi pada masa Nabi. Di zaman modern pun hal tersebut terulang.
Di Amerika ada seseorang bernama Malcolm X. Dia menganut the Nation of Islam. Apa itu the Nation of Islam? Bangsa Islam. Kenapa ada bangsa Islam? Ini adalah sebuah gerakan atau sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang Amerika kulit hitam, sebab orang-orang kulit putih itu sangat menjajah sikapnya. Ketika berurusan dengan orang kulit putih, isunya adalah ketidakadilan, immoralitas, kesombongan, penghinaan, ketidakadilan. Maka muncullah organisasi ini. Dan Malcolm X, dia adalah seorang anak nakal, masuk penjara. Di dalam penjara itu dia berkenalan dengan the Nation of Islam. Karena disuruh oleh saudaranya masuk the Nation of Islam. Tapi dia tidak begitu tertarik, sehingga dia masih makan daging babi, masih merokok. Saudaranya menulis surat dan berkata, jangan engkau makan daging babi lagi, jangan engkau merokok lagi. Ia sangat terpengaruh oleh kalimat tersebut. Ia tinggalkan dan ia mengalami perubahan yang sangat besar. Ia mulai merasakan cinta pada Islam dan dia berdakwah. Nah, ini kita lihat pengaruh kita melakukan hal-hal yang buruk dan pengaruh pada saat kita meninggalkan hal-hal yang buruk terhadap moral kita. Tapi saya ingin katakan, the Nation of Islam punya satu kekurangan. Orang kulit putih mengeluh-elukan supremasi kulit putih. The Nation of Islam mengeluh-elukan supremasi kulit hitam. Jadi pada akhirnya sama. Orang kulit putih membenci kulit hitam, orang kulit hitam membenci kulit putih. Dan Malcolm X pada awalnya menjadi orang yang mendakwahkan kebencian kepada orang kulit putih. Lalu apa yang terjadi? Dia naik haji, bertemu dengan orang Cina, bertemu dengan orang Rusia, bertemu dengan orang British, dengan orang Timur Tengah. Barulah ia heran. Orang Islam rupanya ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Balik dia ke Amerika, dia tinggalkan the Nation of Islam. Dia mendakwahkan Islam universal. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang kita membenci orang lain, kita tidak suka pada orang lain karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pandangan, karena perbedaan kampung, perbedaan kecamatan, perbedaan bangsa. Sebab kita tidak pernah bergaul dengan mereka, kita tidak pernah mengenal mereka. Makanya ini pelajaran yang paling penting. Kenapa Malcolm X meninggalkan the Nation of Islam? Karena dia baru tahu Islam itu bukan untuk orang kulit hitam. Islam itu untuk umat manusia. Kita karena tidak pernah berteman dengan orang lain, kita tidak pernah berbisnis dengan orang lain, tidak pernah berdiskusi, tidak pernah berbicara dengan orang lain yang beda dengan kita, entah beda kampung, beda bangsa dan lain-lain. Inilah yang kemudian menimbulkan salah paham. Oleh karenanya jangan takut kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Jangan takut kita sholat di masjid yang bukan masjid kita. Orang yang berbeda organisasi dengan kita, jangan takut berbicara dengannya, berdiskusi, berbicara. Sebab dengan kita bergaul, maka hati kita akan melebur. Inilah pengalaman Malcolm X sekurang-kurangnya. Hadirin rahmatullah. Maka Allah mengatakan kita diciptakan berbangsa-bangsa supaya saling belajar antara satu dengan yang lain. Itu hanya contoh saja. Bukan hanya bangsa, kampung, kecamatan, kabupaten, organisasi, institusi, kadang-kadang semuanya memisah-misahkan kita. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok menganggap kelompoknya lain paling baik, lalu menjelek-jelekan orang lain. Inilah asal muasal terjadinya penghinaan-penghinaan, hilangnya respek di antara sesama kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bahan renungan bagi kita di bulan Sya'ban ini.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.